Hey guys, Sony di sini. Di GTLM banyak yang nanya tentang laptop budget yang bisa digunakan untuk produktivitas dan bisa gaming sekadarnya. Kebetulan kita diberikan laptop untuk direview yaitu HP 15 series. Laptop ini menggunakan generasi terbaru APU AMD yaitu Bristol Ridge Quad-Core A10 9600P dengan core clock 2,4 GHz dan boost clock ke 3,3 GHz. Dipasangkan dengan GPU R7 M440 yang cukup bikin gua kaget sedikit performanya, terutama untuk DirectX 12 maupun Vulkan. Selain itu, laptop ini juga dibekali oleh RAM 8GB, sehingga cukup untuk keperluan produktivitas kalian, dan jangan lupa juga harddisknya memiliki ukuran 1TB. Untuk layarnya menggunakan LED backlit display dengan ukuran 15,6 inci dan resolusi 1366x768, yang nanti kalian juga bisa lihat di video memiliki viewing angle yang cukup lebar. Bahan yang digunakan untuk laptopnya berupa plastik, mengingat harganya menurut gue sangat wajar, dan kelebihan lainnya kalau jatuh atau kepentok nggak akan penyok. Jadi ada kelebihannya. Dengan menggunakan all plastik juga meringankan berat laptop ini yang menjadi hanya 2,2 kg. Tentu jika kalian lebih prefer laptop yang terkesan kokoh maupun high-end finishing, pasti prefer yang aluminium base. So secara feel, laptop ini terasa sedikit flimsy tapi tidak terasa seperti laptop yang murahan. Untuk keyboardnya menggunakan full island type, jadi kalian yang perlu menggunakan kalkulasi akan mudah karena tetap adanya number pad. Menurut gua keyboardnya cukup nyaman untuk mengetik maupun untuk gaming, dan memberikan rasa tactile feedback yang cukup memuaskan. Kekurangannya, tidak ada backlight di keypadnya. Sekarang kita loncat ke pembahasan performa produktivitas dari Bristol Ridge A10 9600P. Untuk melihat kemampuan prosesornya, gue akan menggunakan Cinebench. Secara nggak langsung ini memberikan gambaran kemampuan multithreading dari A10. Jadi bisa kalian aplikasikan ke berbagai program atau aplikasi yang multithreaded. Mulai dari rendering di After Effects, Premiere Pro, Blender, atau 3D Max. Bisa dilihat di sini performanya setara dengan i5-3317U, yaitu mayoritas laptop yang menggunakan prosesor ini, harganya itu berada di kisaran 7-8 juta maupun ke atas. Kita lanjut ke performa gaming. Untuk gaming, game-game indie atau esports game seperti LoL, CSGO, Dota, performanya sangat mencukupi. Kalian bisa mendapatkan FPS di atas 30 dengan medium settings atau 40-60 di low settings. Gue lebih bahas ke game-game yang gue sendiri nggak bayangkan bisa dimainkan di laptop ini. Game-game seperti Doom, GTA 5, dan Rise of the Tomb Raider. Untuk game yang menggunakan API Vulkan atau DirectX 12, laptop ini berbeda jauh dengan saat ia menggunakan DirectX 11. Performance increase-nya cukup jauh, terutama jika dilihat dari frame time-nya. Seperti dilihat di Doom saat ini, kalian bisa mendapatkan FPS yang cukup stabil di 30-40 FPS. Doom ini menggunakan graphical setting semuanya di low dan menggunakan API Vulkan. Cooling performance-nya pun cukup memadai. Keyboard terutama di bagian kiri karena ini letak CPU-nya akan terasa panas, tapi masih bisa ditoleransi panasnya. Heat exhaust ada di port kiri, jadi harus diingat juga jangan sampai menutupi port tersebut. Untuk GTA 5, kalian bisa memainkannya juga dengan low settings dengan FPS yang variatif terutama saat di kota. Akan merasakan sedikit choppy tapi playable dengan average FPS kurang lebih 35an. Untuk mayoritas game AAA tahun 2015 atau 2016 yang menggunakan Vulkan atau DirectX 12, tampaknya laptop ini tidak akan mengalami kesulitan untuk bermain di low settings terutama jika kalian tidak mengincar 60 FPS. Karena seperti penjelasan gue sebelum-sebelumnya, gaming PC is always best if you're looking for a gaming setup. Perlu diingat laptop ini bukanlah laptop gaming atau PC gaming, tapi lebih ke overall productivity use. Kalian mendapatkan RAM 8GB, storage space sebesar 1TB, prosesor quad-core yang mampu bersaing dengan i5. Dimana sebelumnya AMD kesulitan mengejar IPC Intel, tapi saat ini sepertinya sudah ditingkatkan dengan arsitektur Bristol Ridge. Jadi, jika kalian perlu laptop untuk bekerja atau keseharian maupun tugas kuliah, hingga hobi untuk belajar software digital production atau editing, dan tetap kalian bisa main game-game enteng atau indie yang non-AAA titles dengan lancar, dan game-game yang AAA dengan low settings tidak bermasalah bagi kalian, laptop ini sangat cocok bagi kalian, terutama dengan harganya yang hanya 6.200.000-an. Jadi jika penjelasan tadi mencerminkan kalian, notebook ini merupakan produk yang sulit untuk ditolak di harganya. So, I guess this is it for today's review. See you guys next time, and thanks for watching.